Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Meliana Teremaran. Nah, di sini adik-adik, kakak akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat peraga berupa papan segitiga JKW. Nah, papan segitiga JKW ini digunakan untuk menghitung jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, seperti yang adik-adik sudah pelajari bagaimana menghitung jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, penggunaan alat peraga papan segitiga JKW ini mempermudah adik dalam menghitung jarak dan waktu, dan kecepatan. Jadi di sini adik-adik tidak perlu menghafal rumusnya, cukup menggunakan papan segitiga JKW ini, adik-adik sudah bisa menentukan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik, mari kita lihat pada papan segitiga JKW. Nah, di sini adik-adik, kakak sudah menyiapkan papan segitiga JKW. Nah, di sini adik-adik, untuk keterangannya, sisi atas ini merupakan jarak dan sisi kiri ini warna biru ini merupakan kecepatan dan W ini merupakan waktu. Nah, pada papan segitiga JKW ini menggunakan dua operasi. Nah, operasinya itu merupakan perkalian dan pembagian. Nah, kapan sih kita gunakan pembagian dan kapan kita gunakan perkalian? Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Nah, jika ditanya sebelah atas atau jika ditanya jarak, maka sisi bawah ini, sisi sebelah kiri dan kanan dikalikan. Jadi jika ditanya jarak, maka kecepatan dikali waktu. Kemudian jika ditanya salah satu sisi di sebelah kiri dan kanan, maka sisi atas dibagi sisi bawah. Nah, di sini jika ditanya kecepatan, maka jarak dibagi dengan waktu. Sebaliknya, jika ditanya waktu, maka jarak sisi atas dibagi dengan kecepatan. Bisa adik-adik sampai di sini adik-adik bisa paham? Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik mari kita lihat contoh soal. Untuk soal yang pertama, motor Yopi melaju selama 4 jam. Jika kecepatan rata-ratanya 80 km setiap jam, maka jarak yang harus ditempuh Yopi dalam mengendari motor adalah. Nah, teman-teman, di sini yang ditanya jarak. Maka kita dapat menggunakan rumus menggunakan papan segitiga JKW. Nah, penyelesaiannya diketahui W sama dengan 4 jam, kemudian K atau kecepatan sama dengan 80 km per jam. Nah, ditanya jarak, jadi J sama dengan titik tanda tanya. Maka jawab penyelesaiannya, karena ditanya jarak, maka atau ditanya sebelah atas, sisi atasnya, maka sisi bawah, kedua sisi bawahnya dikalikan. Maka J sama dengan kecepatan dikali waktu. Sehingga 80 dikali 4 jam sama dengan 320. Jadi jarak yang ditempuh Yopi dalam mengendarai sepeda motor adalah 320 km per jam. Untuk soal yang kedua, sebuah truk melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap. Nah, dalam 2 jam truk tersebut sudah menempuh jarak 122 km. Nah, berapakah kecepatan truk tersebut? Nah, jadi teman-teman, karena di sini ditanya tentang kecepatan. Nah, untuk kecepatan dalam rumus papan segitiga JKW ini berada pada sebelah kiri bagian bawah, sehingga untuk rumus yang digunakan yaitu sisi atas dibagi dengan sisi bawah. Jadi untuk mencari kecepatannya kita dapat menggunakan rumusnya sebagai berikut. Nah, penyelesaiannya yang diketahui W sama dengan 2 jam dan J sama dengan 122 km. Nah, ditanya kecepatan. Jadi untuk rumus kecepatan sama dengan
jarak dibagi waktu, sehingga 122 dibagi 2 sama dengan 61. Jadi untuk kecepatan dari truk tersebut adalah 61 km per jam. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara untuk menentukan rumus jarak waktu dan kecepatan menggunakan papan segitiga JKW. Nah, terima kasih, semoga materi kali ini mendapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.